seperti kesimpulan. Tapi sebenarnya bukan berarti Anda selesai belajar ini, oh aku udah ngerti, udah selesai, oh masih lebih dalam. Firman Tuhan itu kalau semakin digali itu semakin dalam, semakin dalam. Nggak ada habis-habisnya, saudaraku ya. Oke, kematian dan kebangkitan Kristus adalah inti, ya, iman Kristen, saudaraku. Saya tunjukkan dulu ayatnya sambil nunggu disiapin ya. Kalau 1 Korintus 15, coba dimulai ayat. Sebenarnya saudara kalau bagus baca dari ayat 1 sampai panjang itu ya. Kita potong aja dulu ayat 12. Coba ini Anda lihat ayat ini, saudara. Lihat ayat ini. 1 Korintus 15 mulai ayat 12. 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, jadi Yesus itu kalau bangkit itu berarti ada yang orang mati itu pasti bangkit gitu loh. Ada orang mati akan bangkit, maksudnya akan bangkit. Buktinya apa? Tuhan Yesus gitu loh. Nah, singkat cerita gitu. Terus kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Karena ada orang yang tidak percaya, maaf, sampai sekarang ada enggak orang yang percaya bahwa orang mati enggak akan bangkit, lenyap? Ada enggak? Ada kan? Yes. Seperti itu, enggak percaya dengan kebangkitan. Ini bukan reinkarnasi loh, saudaraku ya. Reinkarnasi itu bukan kebangkitan ya. Reinkarnasi itu ya, lagi. In itu masuk karne daging, masuk ke dalam daging, hidup lagi, siklus. Kita enggak seperti itu. Ini kebangkitan di akhir zaman untuk hari penghakiman. Sudah ngerti kira-kira. Intinya gini, kalau enggak ada kebangkitan orang mati konsepnya ya, makanya konsep kebangkitan itu penting. Kalau orang mati enggak, ini orang, katakan orang, 1, 2, 3, berarti manusia. Orang, kalau orang enggak bangkit, manusia enggak ada kebangkitan, berarti Yesus juga tidak dibangkitkan. Karena Yesus waktu itu jadi manusia. Masih mana gambar sudah hilang semua, gambar Yesus yang orang. Oh ini maaf. Sudah. Tolong kamu yang lepas, saya takut kasar apa nanti jangan sampai rusak ya. Ini salibnya sudah hilang, salibnya ya, gambarnya. Oh iya, bis di sini aja sudah bangkit, soalnya pikirnya udah selesai penyaliban. Gambarnya nggak ada. Hati-hati loh. Ya. Jadi ini Kristus kita tunjukkan kan sudah minggu lalu ya, beberapa waktu ya. Yesus, saudara bisa membedakan Yesus yang bersama Bapa di sorga, di dalam kekekalan, dengan Yesus yang manusia. Ya. Makanya saudara kadang-kadang heran, Allah membangkitkan Yesus, Allah membangkitkan Tuhan. Ada ayatnya seperti itu malah, loh, Tuhan kok dibangkitkan itu. Tuhan itu Gusti ya, bisa untuk Allah, bisa untuk manusia, dalam keadaan sebagai manusia. Jadi kita orang Kristen harus mulai sekarang belajar membedakan Yesus yang manusia, yang Yesus yang dalam keadaan sebagai anak Allah, gitu loh. Hakikat sebagai Allah, ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang, hilang semua nih orang-orang, ada orang banyak kan di dunia. Ini langitnya manusia, langitnya tempat orang mati, Hades, dunia orang mati. Ini langitnya tempat yang akhirnya disebut Firdaus. Sudah saya jelaskan di WA Group kan, memang nggak sempat jelaskan. Disitulah ada Yesus ya, yang nanti yang bangkit segala macam dia. Tapi ini singkat cerita ada langit tingkat ketiga yang Paulus sampaikan di situ. Saudara ini pelan-pelan dulu sebentar ya. Waktu kita nyanyi memuji Tuhan, kita ada di mana? Di bumi kan. Tapi tahu nggak saudaraku? Apa tadi kita nyanyinya? Di hadapan hadiratmu, ya. Hadirat itu apa? Depan. Hadirin hadirat semua, berarti yang di depan saya semua. Hadirat itu di depan, jangan bingung ya saudara, itu kan istilah. Hadirat, hadapan. Di hadapan hadiratmu, di hadapan itu tambah double itu, di hadapan, di hadirat Bapa. Bapa di mana? Di surga. Lah Anda di sini. Anda menghadap Bapa, berdoa kan menghadap. Kami mau menghadap Engkau ya Tuhan. Anda di bumi. Sedang Allah di sorga. Kenapa namanya Firdaus? Itu udah khotbah enggak sempat saya jelaskan, cuman di WA Group itu sudah jelas kok sebetulnya ya. Kenapa kok seperti itu?
Ya saudaraku ya, singkat cerita kan gini, wah ini potong dulu aja supaya nanti enggak pikiran bingung ya, ini kenapa kok Firdaus? Firdaus itu awalnya ada di dunia ya, sudah di WA Group saya jelaskan ya, karena batas-batas sungainya itu sungai Efrat, sungai Tigris, dan segala macam itu apa itu sungai? Itu sungai-sungai yang di Irak sekarang, Irak masih ada sungainya. Firdausnya yang tidak ada. Kemana Firdausnya? Kejadian 3, nanti kembali ke sini ya. Kejadian 3. Supaya nanti saya kembali ke sana tentang kematian dan kebangkitan Yesus ya. Karena ini bicara tentang orang dulu ya. Kristus sebagai orang, sebagai manusia. Kalau manusia tidak dibangkitkan, Yesus sebagai manusia juga nggak ada kebangkitan dong gitu loh tadi maksudnya. Karena Yesus bangkit, ini bukti bahwa manusia itu pasti akan dibangkitkan. Itu makanya jadi kunci iman Kristen. Kejadian pasal 3 ayat yang ayatnya ini ke paling terakhir itu ayat berapa ya? Terus 2 ayat di atasnya, Kejadian 3. Kenapa kok Firdaus jadi di atas ya saudara? 22 mulai. Kejadian 3:22. Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ngomongnya kita kan, Tritunggal ya sudah jelas. Mumpung ini sekalian belajar Tritunggal sedikit lagi, nanti mau dihapus soalnya. Tolong ambilkan Kefas, itu saya ada gelas plastik itu. Saya mau bawa gelas ini saudaraku, kecil, saya punya dari tanah liat untuk menjelaskan yang ini. Nanti lama-lama soalnya sudah selesai. Ini cuma menjelaskan menurut tentang hakikat ya, hakikat dan pribadi. Yang 3, jadi gini, yang 3 itu adalah pribadi Allah atau realita Allah. Nanti saya pelan-pelan akan jelaskan. Sementara seperti ini dulu, Anda terima dulu. Punya 3 pribadi. Allah itu memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau 3 realita, hipostasis. Sekalian aja enggak, Pak. Ini disebut hipostasis. Ya, sambil dibuka dong, jangan kasihkan aja. Ya, hipostasis. Jadi gini, Yunani itu cara bacanya ada 2. Sebetulnya yang Yunani yang saya ikut ya. Yunani yang dikembangkan Barat itu agak berbeda. Jadi cara bacanya hipostasis gitu ya. Hipostasis gitu. Tulisannya gini, saudara, sedikit-sedikit. Dikit-dikit lah sambil biar rileks ya. Ini ipsilon, ini bacanya ada ininya, saudaraku. Jadi ini jadi he. Nanti terjemahnya jadi ada hanya gini, hembus ya. Ini transliterasi ke bahasa Indonesia itu tulisan Indonesia gini, I. Ini P, hipo, langsung tulis ini dulu aja ya, hipo, sigma, S ini ada 2, S di tengah sama di belakang, dikit-dikit ngertilah Yunani nanti ya. Mau belajar Yunani Mbak Sari, kalau ada waktu nanti saya belajar sama S-nya, kalau di belakang itu S, sigmanya seperti ini. Ini hipo, ini ada seperti tonos itu kayak penekanan cara baca. Hipostasis gitu. Lah ini P, ini P, ya. I, ini O, kan gampang saudaraku. Ini S, ini T, A, S, I, hipostasis. Itu artinya realita sebetulnya, realita atau diterjemahkan juga pribadi. Ini karena mengikuti terjemahan orang Latin. Saya tunjukkan kenapa hipostasis itu realita. Kalau saudara mau tahu hipostasis, buka ini. Ini agak melenceng dikit, enggak apa-apa sambil supaya Anda belajar. Bukalah di dalam ini ayat terkenal Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar ini hipostasis. Nah, itu loh saudaraku. Dan malah jadi dasar. Coba, iman adalah, coba baca lagi. Saya ulangi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba, ini hipostasis itu artinya realita. Masukkan terjemahan realita ke dalamnya. Ayo, kita nih kritis, saudara. Kita nih ini terjemahan kan. Coba, ini bukan berarti salah. Memang karena ada unsur bahasa Latin, substansi itu kadang-kadang ada selegenje. Saya tidak usah bahas itu, nanti malah panjang. Itu ahli bahasa itu juga mengalami masalah ya karena pertemuan bahasa Latin ya.
dengan bahasa Yunani. Itu dibahas di teologi ya, enggak usah di sini. Coba kita masukkan realita, bisa enggak? Iman, coba baca sama-sama. Iman adalah dasarnya diganti realita, hipostasi itu. Iman, 1, 2, 3, iman adalah realita. Realita itu apa? Kenyataan. Ya bahasa ini. Iman adalah kenyataan, realita dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Coba masuk enggak? Masuk enggak istilah ini? Oh Pak Santo, masuk. Coba kita kan sering nyanyi dasar, ya enggak apa-apa lah, jangan diganti lagunya ya. Sebetulnya lihat, ya kan? Saudara, kalau iman adalah dasar, bayangan kita pondasi. Saya dulu ya gitu kan, enggak ngerti bahasa asli ya gitu. Makanya maaf ya, saya harap mulai sekarang pendeta itu mau belajar. Saya dulu juga jadi pendeta panggilan, tapi lama-lama ya harus belajar bahasa asli. Oh ini berat, saya belajar bahasa asli itu ya, menghabiskan uang, waktu, tenaga, pikiran, tapi mendapatkan hasil gitu loh. Coba hipostasis, realita, bukan berarti itu salah, nggak apa-apa. Emang itu karena ada bahasa Latin. Ini jadi person, wah nantilah saya kalau cerita itu panjang. Ya itu terjadi diskusi sejak dulu abad awal-awal itu saudaraku ya, sudah terjadi diskusi, enggak apa-apa. Tapi coba di sini, iman adalah realita. Iman adalah kenyataan. Iman itu nyata loh saudaraku, amin. Nyata dari segala sesuatu yang kita harapkan. Anda berharap apa sih? Anda berharap apa? Mas Paulus? Berharap apa misalnya? Yang belum harapan kan belum tercapai. Kalau sudah tercapai bukan harapan. Apa harapannya? Misalnya, ayo Anda ditanya jadi bingung. Kau punya harapan enggak? Ayo harapanmu apa? Coba. Loh, ya itu sudah jelas umum ya. Yang engkau harapkan banyak. Kita punya harapan tuh banyak, enggak apa-apa. Yang engkau harapkan sekarang apa misalnya? Anda kalau berdoa bingung nanti. Doa itu kan isinya harapan Anda. Ayo, Mbak Reni apa harapannya? Bingung kan? Oh iya, mungkin private ya sifatnya. Aduh ini harapanku pribadi sifatnya. Wah, apa-apa? Waduh saya. Wah, jangan. Mau dibuat contoh kok. Kamu nih, apa harapanmu? Hah? Oh, punya harapan kok. Masa bingung ya ini loh, kelihatan enggak punya visi, punya harapan apa? Apa hari harapan? Wah ini, kenapa? Sama-sama bapak-bapak. Pak Asnan juga punya anak yang takut Tuhan. Oh, selalu dekat. Harapannya kok rohani semua nih. Ini harapannya. Kalau saya, harapan saya utang saya lunas, utang usaha. Ya tuh enggak apa-apa. Oh, istri saya langsung amin gitu ya. Sekarang gini loh, harapannya anaknya takut Tuhan. Berarti apakah sekarang anaknya belum takut Tuhan? Nah, kan masalahnya itu nanti. Proses. Pak Asnan, harapannya ingin dekat dengan, apa sekarang belum dekat dengan Tuhan? Nanti proses semua. Kalau saya, utang saya lunas. Iya, saya masih ada hutang, belum lunas, utang usaha. Saya punya harapan. Berarti kan belum terjadi. Saya punya harapan. Iman itu realita. Ini utang untuk usaha loh, semua pengusaha ya punya utang usaha, saudara ya. Saya kalau pendeta ya ngapain utang? Karena ada usaha gitu loh, saudara ya. Ada modal untuk usaha. Tapi saya bisa tanpa modal, saya jual satu aset saya, rumah saya satu selesai. Tapi saya memang rumah ini nanti kan untuk investasi ke depan gitu ya. Ini adalah, jadi jangan salah paham. Cuman intinya gini, saudara. Hutang usaha saya belum lunas, harapan saya lunas. Iman itu menjadi, ini adalah kenyataan yang kita harapkan. Coba ngerti ya? Iman saya, hutang saya lunas. Harapan saya, hutang saya lunas. Iman itu kenyataannya. Kenyataan. Padahal kenyataan iman, kenyataan rohani. Tapi kenyataan just fisik belum lunas, sudah lunas belum? Kalau sudah ngamuk-ngamuk banknya nanti. Kok gak dibayar itu? Ya kan? Paham maksud saya, saudaraku? Jadi iman itu kenyataan rohani. Punya iman, kenyataan lunas.
Jadi dalam iman hutangku lunas. Tapi tetap saya bayar cicil. Karena kenyataannya belum, tapi iman saya lunas. Istri saya tanya, sampai kapan ini pasti nanti ada waktunya. Ya toh? Karena saya coba ngitung, orang kalau pensiun 55 biasanya. Ya kalau swasta bisa sampai 60 kira-kira 58 60. Nanti iman saya seumur itu sudah lunas, pensiun menikmati. Harapan. Tapi iman membuat harapan tadi menjadinya nyata. Percayalah, walaupun belum lihat kamu sudah meneri. Itu ajaran Tuhan Yesus kan. Ini tulisan Rasul Paulus dengan ajaran Yesus. Nyambung, Rasul Paulus menjelaskan kok. Jadi hipostasis, realita. Saya cuma mau menjelaskan itu aja sampai ke sana. Benar saudara, jadi realita. Saya mau tunjukkan, hipostasisnya realita. Ini realitanya Allah, ada Bapa, real Bapa. Tapi tidak bisa dilihat memang roh. Gitu. Ada anak, ada itu firmannya Bapa yang mengerjakan. Sekarang itu juga roh, nanti sebelum menampakkan diri. Tapi menampakkan. Roh Kudus itu ada. Berbeda, nanti ada pelajaran khusus lah, perbedaan realita ini. Berbeda, saudaraku. Ini bukan saudara ini Bapak. Maaf ya kalau ada gambar lain kan, yang satunya pakai ular itu apa, satunya pakai topi, berbeda wujud penampilan, bukan gitu nanti. Realitanya berbeda. Kalau mau sederhana gini, Bapa itu adalah Allah yang tidak kelihatan. Anak, Sang Firman itu adalah Allah yang memperlihatkan di realita yang kelihatan. Jadi kita menyebut Allah yang tidak kelihatan, yang tidak terjangkau itu ya. Itu Bapa, realita Bapa. Tapi saat Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya, ada realita Bapa yang bisa dilihat. Alkitab mencatat siapa aja yang pernah ketemu Tuhan. Lu mulai Adam loh saudaraku, yang berjalan di taman yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Musa ketemu, itu siapa? Bukan Bapa, itu realita Allah dalam realita anak. Anak Allah itu Yohanes 1:18 tidak ada seorang pun pernah melihat Bapa, tapi anak itu yang menyatakan Bapa. Itu realita. Jadi realita yang tidak kelihatan, realita yang kelihatan. Roh Kudus, realita apa lagi itu? Percaya enggak? Orang Kristen percaya. Allah ada di dalam hatinya, percaya enggak? Itu realita. Realita itu nyata. Saudara, nyata. Nyata enggak Roh Kudus dalam hatimu? Itulah realita. Ada Allah di dalam hati saya loh. Allah kan di sorga. Tapi kok ada realita Allah di dalam hati, itulah Roh Kudus. Itu beda. Makanya Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus, bukan. Beda realita itu maksudnya saudaraku lah. Beda realita. Tapi pribadi juga, karena makanya di sini Bapa mengasihi anak, mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus juga mengasihi Bapa. Kalau pribadi tidak bisa mengasihi. Lah sekalian saya kasih contoh begini. Sebenarnya saya mau bawa yang tanah liat, ini contohnya Pak Alfred Ifrasoru, hanya untuk menjelaskan, ya ini yang disebut hakikat, Allah itu hakikat, anak ini pribadi atau hipostasis realita. Akhirnya saya darurat, terus nyobek, sampai gak rata semua. Saudara kalau lihat ini, ya karena 3 contohnya kita ambil ada 3. Ini apa saudaraku? Gelas, kita sepakat dulu, gelas plastik. Sama ya, gelas plastik. Nah, gelas plastik yang sama, ini berapa saudaraku? Nah, ya kan, Tritunggal itu kan memang 3, oh berarti Allahnya 3, lah ini, tunggu dulu, ada yang 3, ada yang 1, yang 3 realita, pribadinya, tapi 1, esa, yang 1 apa? Disebut hakikat di sini. Nah ini loh untuk menunjukkan hakikat, hakikat itu nama lainnya, ya, belajar pelan-pelan, substansi, esensi atau isi, bahasa Yunaninya usia, unsur artinya. Memang ini 3 realita. Ini ada 3, tapi ada yang 1, Tritunggal kan ada yang 3, ada yang tunggal. Yang tunggal apanya, saudaraku? Hipostasis apa? Hakikatnya 1, substansinya 1, apa? Plastik. Plastik. Ini plastik bukan? Plastik bukan? Ini plastik bukan? Plastik. Ada berapa plastik? Ya cuma 1 kesimpulannya, ada plastik. Tapi plastiknya
menampilkan menjadi ditampil dalam 3 gelas. Ini bukan 3 plastik loh ya. 3 gelas. Inilah yang Yesus pernah ngomong. Ya, aku akan mengutus dalam namaku penolong yang lain. Aku akan mengirim penolong yang lain. Nah, alos parakletos, alon parakleton karena objek yang lain. Ini yang lain, tapi sejenis. Kalau ini sama ini namanya heteros. Hetero itu loh, tulisannya juga ada seperti ini. Terus ada bacanya heteros. Yang lain, ini lain juga. Benar-benar lain, berbeda. Kalau ini yang lain tapi sejenis. Kira-kira gitu ya untuk menjelaskan itu. Oke. Nah, saudaraku sudah selesai. Jadi hipostasis itu inilah realita Allah. Ada 3 memang. Sebagai Bapa yang tidak kelihatan, sebagai yang memperlihatkan diri. Jadi Allah kita ini lengkap, komplit. Amin, saudaraku. Sempurna. Bisa menyatakan diri. Allah kita bukan cuma hilang gitu, sudah kelihatan. Ada Allah. Jari ini sopo? Jari ini nabi iki. Roh dewe ta. Jari ini, maaf saudaraku. Yang agama seberang itu, nabinya tidak pernah berjumpa dengan Allahnya. Tidak pernah. Yang dijumpai siapa? Lah malaikatnya namanya itu. Jibril itu tadi. Tidak pernah. Tapi Kristen beda. Mulai dari Adam, Musa segala macam itu, bahkan yang ayahnya, orang tuanya siapa? Simpson. Saya pernah khotbah itu kan, masa diulangi lagi. Itu pernah dijumpai Tuhan enggak secara kelihatan. Bahkan Abraham makan semeja denganmu. Ku mau tinggal dekatmu, sampai diciptakan lagu itu ya. Ku mau tinggal dekatmu, diam di hadiratmu, semeja denganmu, makan-makan, feasting at your table terjemahannya. Feasting at your table, bisa makan-makan, bercengkrama dengan Tuhan. Agama lain tidak ada yang seperti itu. Jadi Allah kita punya realita yang memang tidak terjangkau, tidak terlihat, tidak terhampiri, tinggal di dalam terang yang tidak terhampiri. Tapi Allah juga punya realita yang kelihatan. Dan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Gambarnya Allah. Jadi kelihatan. Itu realita anak. Realita Roh Kudus, ojo lali. Apa lah di realita? Hipostasis Roh Kudus. Allah yang diam dalam hati kita. Coba. 1 Yohanes 3 ayat 24. Ini ayatnya. 1 Yohanes 3:24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Dari mana Anda tahu Allah ada di dalam Anda? Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Rohnya yang dikaruni yang akan diberikan. Ini loh saudaraku, saya jadi melebar, tidak apa-apa, biar Anda ngerti realita. Ada realita, realita. Sekarang sudah saya tarik ke sini ya. Ini tulisan Yunaninya Mas juga ya, bisa belajar. Saya tarik ke sini sekarang. Ini penjelasan dari Kristen Timur. Ya, ada 3 realita, tapi juga diterjemahkan pribadi. Karena ini tadi, ini realita bukan realita, kenyataan. Realita bukan. Tapi pribadi atau bukan? Pribadi atau bukan? Pribadi atau bukan? Bukan. Bukan contohnya ini benda ini loh. Sesuatu yang saya buat contoh ini pribadi atau bukan? Bukan. Ini bukan pribadi, tapi ini pribadi juga. Makanya terjemahan pribadi diterima karena ada memang di dalam masing-masing hipostasis ini realita ini ada pribadinya. Bapa mengasihi aku, Yohanes 17 ayat 24, sebelum dunia dijadikan. Ini kan berarti sebelum penciptaan, Bapa telah mengasihi aku. Gitu ya. Coba ayat, ayo. Ngapal lo gampang kok, banyak ayat 24 semua ini. Ini cuma 1 Yohanes 3. Ini Yohanes 17 ayat 24. Saya cara ngapalkannya gitu, saudara. Tak cari yang kembar-kembar gitu loh. Ya toh? Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Nah, ya, ini kan murid-murid bersama dengan Yesus. Nanti Yesus kembali ke surga juga ke sana gitu loh. Ini Yesus gitu bersama-sama dengan aku.
Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, Percaya pada Yesus, jadi umat Kristus, Kristen, pengikut Kristus. agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kapan engkau Bapa ini mengasihi anak? Yesus. Kapan? Sebelum penciptaan. Ya, terjemahan dunia itu gini, saudara baca bahasa Yunani dikit ya. Dunia itu ada dua, terjemahan gi itu dunia, bumi, earth, bahasa Inggrisnya itu earth, bumi terjemahan kita. Kalau dunia itu kosmos itu lingkupan, kadang terjemahkan alam semesta, kadang-kadang semesta yang diciptakan ini loh saudaraku. Ya alam yang manusia bisa melihat, karena Allah itu di luar ini semua, di luar. Ya nanti saya akan jelaskan sampai Anda ngerti Allah itu, surga itu apa rumahnya Allah ya. Kan tukang kan buat rumah lebih gede ya Pak Aris bilang. Nanti waktunya nggak cukup di sini. Kapan anak dikasih oleh Bapa, menerima cintanya Bapa kapan? Sebelum dunia dijadikan, sebelum menciptakan. Berarti dalam zaman kekekalan. Ini bisa menerima cinta saya enggak? I love you. Bisa menerima cinta saya enggak? I love you too, gak iso. Makanya bukan pribadi, ini yang disebut pribadi, itu terjemahannya juga. Bapa mengasihi aku, anak bisa nerima, anak juga mengasihi Bapa. Aku mengasihi Bapa karena aku menyerahkan nyawaku. Bapa mengasihi aku karena aku telah menyerahkan. Ada cinta timbal balik di sini ya. Roh Kudus juga. Coba Roh Kudus itu pribadi, bukan. Karena saksi Yehova tidak percaya Roh Kudus itu pribadi. Itu seperti tenaga aktifnya Allah, kuasanya Allah, bukan pribadi. Walaupun Roh Kudus itu kuasa Allah. Yesus itu firman-Nya Allah, kata-katanya Allah, logosnya Allah, tapi itu pribadi. Kalau di sini sudah dibuktikan Yesus itu pribadi, dia dicintai oleh Bapa sebelum penciptaan. Roh Kudus pribadi atau bukan? Ada teman pendeta lu Pak, ini kayaknya bukan Tritunggal, Pak, Dwi Tunggal. Warmu dewe, iya. Karena apa? Di Alkitab sering ini Bapa mengasihi aku. Roh Kudus jarang disebut. Wah, gak ngono, cerita mau ngawur. Oh, sing koyo ngono saudaraku. Ya apa? Perlu belajar ini atau enggak, terus akhirnya ya, tapi ini Pak, ide aja. Yo, ide karepmu dhewe, ini agama buatanmu. Enggak gitu. Oke, saudaraku ya. Roh Kudus pribadi atau bukan? Pernah dengar ayat ini tak? Jangan mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu. Ini tinggal dalam hati kita. Berarti Roh Kudus bisa berduka enggak? Kapan Roh Kudus sedih? Ketika Anda menghisap rokok kudus. Roh Kudusnya, tubuhmu rumahku nak, bait Roh Kudus tempat tinggal, berbuat dosa. Memang konteksnya itu kan cabulan, tapi itu ada banyak ayat tentang tubuh bait Allah itu. Enggak cuma percabulan, perpecahan itu juga 1 Korintus 3. Pokoknya tubuh ini adalah rumah tempat kediaman Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus yang tinggal di dalam engkau. Bukan karena rokokan terus pelepakan Roh Kudus ya. Banyak asap nih rumahku nih. Bukan itu ya. Ini tubuhmu, ini rumahku, bait suci. Tuhan waktu menciptakan kita ngasih paru-paru yang sehat. Saya mau tanya jujur ya. Waktu orang ngerokok, paru-parunya tambah sehat? Oh sehat Pak, ini untuk vitaminnya paru-paru Pak. Menurut dunia kedokteran itu ketika orang merokok paru-parunya nerima apa saudaraku? Nikotin, racun itu. Contoh. Loh kok dirusak? Aku mau pakai kamu loh. Mau urapi kamu, mau berkati kamu, sehat, panjang umur. Ya kan? Harapan pakai dengan tubuh yang sehat, paru-paru yang sehat. Ini contoh. Atau hidup dalam berbuat dosa segala macam, jangan. Ya, tapi Roh Kudus itu pribadi, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan bikin Roh Kudus berduka, jangan bikin Roh Kudus sedih. Berarti Roh Kudus itu pribadinya. Ada di mana Roh Kudus itu? Dalam hati. Itu realita Allah yang di dalam hati kita. Nah nanti ada pelajaran lagi, kenapa Roh Kudus kok disebut Roh Yesus? Roh Kristus lah, bukan berarti Roh Kudus itu Yesus. Engko nek tak jelasno lagi gak nanti gak sesuai konteks. Oke, kita kembali ya. Ini ke sini. Dan nanti dibawa ke sana. Ini kan doanya Yesus, murid-murid ke sini waktu Yesus naik, nanti juga ke sana. Nah, sekarang kita bahas kematian dan kebangkitan Yesus ya. Dibawa kematiannya dan kebangkitannya itu
mempersatukan. Itu inti ajaran Kristen. Kita lanjutkan lagi ya. Ini intermezzonya aja panjang. 1 Korintus berapa tadi? 15. Tadi ada 12, 13 sudah, sekarang 14. Jadi Kristus bangkit, Kristus yang bangkit ini yang dimaksud ini. Kristus yang bangkit, ya. Kalau ya di ayat 13-nya tadi, 13 tadi. Kalau tidak orang ada orang, Immanuel, yang orang ada orang, tempelan orang sudah tidak ada. Masih di situ, Bapak sini. Tidak apa-apa, satu dulu. Kalau orang, ya toh, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, nanti kenapa kok Mas Immanuel saya suruh gambar kuburan di sini, di WA Group ada itu ya. Saya karena tidak cukup waktunya, laki perempuan. Kalau orang mati ini ya, sudah ada di sini ada orang satu kali mati dikubur. Kalau orang, ini orang ya, tidak ada kebangkitan orang mati, orang kalau mati tidak bangkit maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Berarti ini bicara Yesus sebagai apa? Oh, orang kan nggak ada yang bangkit kok. Kalau berarti Yesus yang nggak bangkit dong. Kalau nggak ada konsep orang mati akan bangkit, berarti Yesus kan orang waktu jadi manusia nggak bangkit, nggak ada dong. Tapi justru inilah coba. Makanya judulnya kan kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah inti dari kekristenan sebetulnya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Salibnya kok hilang ini? Nanti gambar salibnya kehapus ya. Ada tak? Oh ada anunya. Oh ini jatuh. Mas Heru tadi ini. Banteran anunya. Gak nempel tapi. Ya bangkit dari salib. Tidak apa-apa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan maka, coba lihat perhatikan Pak. Sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Sia-sia para rasul memberitakan Injil, sia-sia Alkitab ini. Pemberitaan para rasul itu kan kitab suci itu kan, perjanjian baru itu kan isinya pemberitaan. Para rasul itu waktu zaman itu memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus. Itu apa sih saudara yang diberitakan? Ya kita baca ini mulai Matius, Markus, Lukas. Itu yang diceritakan Rasul Matius memberitakan ini loh tentang Yesus. Ya, Rasul Markus memberitakan tentang ini, Rasul Lukas. Rasul itu utusan Rasul Yohanes memberitakan Tuhan Yesus, ya itu sambil menulis surat penggembalaan. Itu yang diberitakan, yang kita baca. Sia-sia. Kitab sucinya jadi sia-sia. Enggak dibangkitkan karena intinya adalah itu. Dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Anda jadi ke gereja ini ya sia-sia. Ngapain ke sini? Mau apa ke sini? Saudara ke sini mau apa? Tadi kan kita nyanyi, dalam hidup ku sembah, memuliakan Tuhan. Nah Tuhannya nggak bangkit, atau tidak ada kebangkitan lah. Berarti ini jadi inti gitu loh. Lah cuman loh, Tuhan kok mati kok bangkit lah, makanya harus ngerti. Loh malah ini loh saudara jadi inti iman. Sebelum lanjut ya, nanti kembali ke sini ya. Ini, Anda kalau sampai, makanya kenapa saya agak menekankan ini, jangan sampai kita jadi Kristen nggak ngerti sama sekali tentang hal ini. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ini anak-anak yang mau baptis minggu depan ada baptisan saudaraku ya. Saya diingat nanti Yesa sama Bunga dibaptis. Ya, disiapkan Mas. Duh mana Mas? Habis nyari isolasi ya. So, saya ngomong apa mesti cepat semua. Tempat sampah harus siapin. Wah, jemaat sini ini luar biasa. Amin saudaraku ya. Langsung cepat tanggap gitu ya. Padahal sudah nempel ini. Enggak tahu saya siapa yang nempelin ini. Luar biasa nih. Oke, baca. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah telah membangkitkan dia, Tuhan ini, dari antara. Kalau kita nanti Allah kok membangkitkan Tuhan, Tuhan kok dibangkitkan. Itu yang dimaksud Tuhan ini, Tuhan Yesus yang orang manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ya, membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Maka akan apa? Selamat. Tadi harapannya Mbak Ani, tidak punya harapan yang lain ya, selamat ya. Haleluya, selamat dong. Sudah selamat. Mbak Ani percaya enggak Yesus Tuhan? Percaya Allah membangkitkan Yesus Kristus, Yesus bangkit. Maka akan
Sudah selamat. Iman itu harapan, enggak apa-apa Mbak. Selamat. Harapannya selamat. Iman itu realita, hipostasis tadi bahwa Mbak Ani selamat. Makanya Mbak Ani harus percaya. Realita, aku selamat aku. Karena yang menjadi realita apa? Imannya, selamat. Kalau Anda tak tanya, Anda percaya mati masuk surga? Pasti masuk surga. Itu namanya iman. Realitanya mana? Mana realitanya? Kenyataannya mana? Imanku, bukan jangan gitu jawabnya. Realita mana? Imanku realitanya. Kenyataannya mana? Imanku ini. Aku percaya. Amin. Ngono lho hipostasis iku. Wes kapan-kapan diperdalam lagi. Terus ayat 10-nya. 10. Karena dengan hati orang percaya. Karena dengan hati orang percaya. Keluar akhirnya. Tadi kok enggak keluar. Karena dengan hati orang percaya. Dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya hatinya, mulutnya mengaku. Apa yang dipercayai? Apa yang diakui tadi? Kebangkitan salah satu utamanya. Yesus Tuhan yang pertama, kedua kebangkitan Yesus. Berarti ini jadi inti enggak dari kekristenan? Intinya kekristenan, kematian dan kebangkitan. Terima kasih Mas Heru. Sampai gulung kuming, sampai naik ke lantai 5 tadi ya. Untuk ngambil ini, gereja kita kan sampai lantai 5 soalnya. Amin Pak Hari, beli depan Pak Hari ya. Oh Pak Hari sudah ajak sharing-sharing ini. Ya puji Tuhan, selamat. Jadi ini saudaraku ya, kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah inti iman Kristen. Kalau kita sampai tidak ngerti, berarti maaf ya kekristenan kita masih dangkal. Ayo kita belajar. Kita tadi rindu ya mengenalmu dan ku ingin mengenalmu lebih lagi. Oke. Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Langsung kembali ke 1 Korintus 15 ayat 14 ya tadi ya. Ke 14. Tetapi sia-sia pemberitaan Injil, sia-sia percayaan kamu. Pemberitaan Injil pun menyangkut kematian dan kebangkitan Yesus. Oke, 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Iya itu Kristus. Allah ya yang. Berarti kalau nggak ada kebangkitan Tuhan Yesus, para rasul berdusta. Saya pendeta pun berdusta karena mengatakan Yesus bangkit. Kok bisa bangkit? Allah membangkitkan Yesus. Itu nanti ada khotbah tersendiri ya. Yang benar Yesus bangkit atau Allah membangkitkan. Itu nanti pertanyaan tuh. Allah membangkitkan Tuhan Yesus atau Yesus bangkit? Ini kan tapi ada ayat begini, tidak apa-apa. Itu nanti buat PR. Saya senang di sini bikin orang tambah mikir gitu ya. Bisa, kok ini lu khotbah bikin orang pulang tambah mikir, enggak apa-apa. Biar belajar di rumah. Anda belajar bukan cuma di gereja. Amin. Di rumah belajar. Kalau enggak ngerti malah panggil pastor ke sini dong. Wah, kemarin ya. Sharing-sharing, yo, ayo mangane opo iki yo. Buka. Bisa buka turun. Oh, Yohanes 10. Si ayat iki. Yohanes 10 27 kayaknya, coba mulai kalau enggak 7, 28, 27. Saya cara ngitungnya gitu, saudara. Saya paling hafalkan satu ayat, nanti itu ayatnya di atasnya berapa lapis itu. Oh, berarti 28. Yohanes 10 ayat 28. Bukan yang ini, sorry. Ayatnya 20 kayaknya, ntar. Tetap benar, pasal 10-nya tetap. Aku memberikan nyawaku. Ntar. Yohanes 10. Ini yang tentang tidak ada yang orang dapat merebut dari tanganku, betul sih. Tapi yang ini Yesus itu mati, bangkit, itu coba lihat, aku menyerahkan nyawaku. Bentar. Ya, pasal 10 ya. Ayat berapa itu? Menyerah, jadi aku memberikan nyawaku, dan mengambilnya kembali ya. Ayatnya itu loh saudaraku. Ambil ayat berapa itu? 17. Yohanes 10, 17, 18 ya. Yohanes 17 Yohanes 10 ayat 17. 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya aku kembali. memberikan nyawaku ya toh, untuk menerimanya kembali. Kok bisa? 18 ini penjelasannya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ini tidak seorang pun mengambilnya daripada, karena menyerahkan kan.
Orang kalau menyerahkan kan bukan dicuri, diambil dengan paksa. Aku serahkan. Makanya nanti ada ayatnya kan saya sudah baca minggu lalu ya. Lalu Yesus berteriak dengan nyaring menyerahkan nyawanya. Terus gempa bumi, kubur-kubur terbelah gitu ya. Jadi Yesus mati bukan kehabisan darah. Ya toh? Buktinya dari mana? Para penjahat kanan kiri masih hidup enggak, saudaraku? Masih hidup. Terus mereka dipatahkan kakinya biar mati karena hari Sabat, karena enggak boleh lama-lama, harus mati hari Sabat besoknya. Tapi Yesus itu mati duluan. Loh pada disalibi loh. Karena Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Tidak seorang pun. Baca lagi. Mengambilnya daripadaku. Bukan iblis yang bunuh Yesus. Yesus mati menyerahkan, merelakan dirinya. Ini loh saudara luar biasa. Dan tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku. Baca selanjutnya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Loh, ya apa? Berarti Yesus bisa enggak mati enggak? Waktu itu kan dicobai. Kalau kamu anak Allah, turunlah dari salib. Maka kami akan percaya. Bisa enggak Yesus turun dari salib? Tapi kenapa Yesus enggak turun? Biar mereka percaya Yesus anak Allah. Bisa jawab enggak? Tadi itu saya singgung dikit loh. Kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, mujizat luar biasa. Orang mati aja bangkit. Orang yang tangannya orang enggak punya mata dibuatkan ludah kasih dari tanah liat dikasih ludah tempel jadi mata. Ada orang tangannya panjang separuh bisa molor jadi sama. Itu ada mujizat-mujizat yang seperti itu. Roti 5 ikan 5 roti 2 ikan 5.000 10.000 orang. Loh, kok bisa jadi banyak? Berarti kan dari sini bisa jadi banyak. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Loh, disalib turun gitu bisa enggak? Dan orang itu mereka nantang, kalau turun kami percaya padamu. Selama ini mereka nyalip karena nolak, menghujat Allah ini. Kamu kok menyamakan diri dengan Allah? Karena anak Allah itu kan konsepnya sehakikat dengan Allah. Tapi kenapa Yesus tidak turun? Kan selesai, biar mereka percaya, itu anak Allah, lu bener kan aku turun? Itu cara pikir dunia kan begitu. Tapi kenapa Yesus tidak turun? Mau lu. Hah? Kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, sia-sialah. Percaya pun sia-sia. Makanya orang selamat itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mau lu rek, ayo rek, belajar rek. Pertama Yesus Tuhan, tapi tidak cukup. Dan percaya bahwa Allah membangkitkan. Kalau bangkit berarti harus mati dulu. Berarti inilah kematian dan kebangkitan Yesus itu penting, sangat penting. Itu intinya iman Kristen. Kita bukan keluar-keluar di sana, oh percaya Yesus Tuhan, Yesus anak Allah dengan mujizat-mujizat. Maaf saya kemarin sharing ya, saya habis doakan orang. Banyak saya doakan bukan orang Kristen. Mujizat sembuh. Maaf saya pernah sampai mau dikasih amplop dikira, maaf Bu sampai teman Kristen. Enggak sama kayak seberang kayak dukun atau bapak. Ya apa dikasih amplop enggak pendeta. Pak pendeta ini enggak mau. Enggak bisa kentut. Bisa kentut gitu tok iso weneng teman. Enggak bisa kentut itu enggak enak Pak Ari ya. Padahal saya doanya juga nggak ngerti sakitnya, pokoknya. Dan barusan ini saya doakan orang yang kesurupan, bawa kemana-mana. Surupan depan saya, buka mata, selesai. Dalam tempo yang sesingkat. Loh kalau dia percaya Yesus Tuhan, nah ini saudaraku, ada mujizat tapi nggak jamin makanya. Untuk terima Yesus, maaf berhijab ya, mikir dulu saudaraku. Mikir dulu, saya juga nggak mau maksa, ngapain kita maksa orang. Saya cuma mau tunjukkan Yesus yang saya sembah berkuasa, amin. Yesus yang sembah Tuhan yang hidup. Yesus yang sembah mengasihi kamu. Kamu pun tidak percaya sama dia. Tuhan punya rencana buat kamu. Tuhan Yesus mati buat kamu. Ada ayatnya loh itu Roma 5 ayat 5. Yesus mati buat kita saat kamu masih berdosa. Saat kamu jelek, jahat, kamu membenci Yesus. Yesus di kayu salib, ampuni mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Bojone Swadi Mas juga akhirnya datang. Wes saya kesurupan dengar wes kan bawa sana sini mesisan si kata WA ya Pak selesai Pak sembuh Pak. Haleluya. Gak usah neng dindi ya ngono. Amin saudaraku. Itu loh nang Tuhan harus gitu. Aku berkuasa memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nyerahkan nyawaku, berkuasa ngambil nyawa yang diserahkan apa sih tadi? Bisa diambil lagi enggak? Pak Hari bisa nyerahkan nyawa, ngambil nyawa bisa enggak? Bukan Tuhan Yesus Pak Hari, emang. Saya juga enggak bisa.
Ya kan? Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. tugas ini ya, tugas ini anak Allah ini tugas menyerahkan nyawa ngambil. Makanya yang menebus dosa nabi enggak bisa, nabi manusia juga bisa enggak nyerahkan nyawanya. Kalau nyerahkan bisa ngambil lagi yang masalah ini. Amin ya. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus ini penting lah. Nanti akan ada ini, saudaraku, saya akan jelaskan. Jadi Yesus itu bangkit dari ayat ini, pengertiannya berarti Yesus itu bangkit sendiri enggak? Maksudnya bangkit dengan sendirinya. Tapi kenapa di ayat yang lain Allah membangkitkan Yesus? Malah ada ayat Allah membangkitkan Tuhan. Sampai gitu. Tuhan Yesus maksudnya. Ada ayat itu ya. Apal gak kan? Ada, saya dicatat cari panjang nanti. Nah sekarang gini, mana yang benar saudara? Nah, Alkitab itu mesti bener kabeh. Cuman kita harus memahami kenapa kok sepertinya berbeda. Sebenarnya sudah tak jelasin. Ayo ndelok gambarnya kiro. Banyak ngomong, saya setelah lihat gambar ini agak terbuka Pak. Gitu. Ayo ndelok gambar kiro. Yesus bangkit dalam kealahannya. Ya apa? Ya pakai mic, kamu ada mic ngomong kok. Yesus bangkit dalam kealahannya. Ya, Yesus bangkit dalam kealahannya. Ada lagi mungkin. Saudara harus bisa belajar membedakan mulai sekarang. Nanti banyak kok, Anda coba baca Alkitab. Nanti membedakan Yesus ngomong dalam keadaan sebagai ini atau sebagai ini. Waktu ngomong itu sebagai apa? Aku dan Bapa satu loh. Iya apa? Manusia. Jadi waktu Yesus ngomong ini, dia dalam ini yang ngomong yang ini loh. Kalau Yesus waktu mati, nangis, sedih, lapar, lalu laparlah Yesus. Ini bisa lapar enggak? Oh, Tuhan kok lapar? Yang diomong yang ini terus ya, apa ya? Dia tre terus. Lah yang ini bisa lapar enggak? Ini bisa mati enggak? Ya, aku nyerahkan ngambil lagi, saya aku dewe. Kenapa? Anak Allah. Salah satu ini sebenarnya tak buat nanti, tapi karena saya khawatir waktu ya. Yesus bangkit itu untuk membuktikan bahwa dia anak Allah. Ini kenapa kematian dan kebangkitan Yesus penting banget. Saya jam aja, saya lompat panjang. Roma pasal 1. Mulai ayat 1 deh daripada nyari-nyari. Roma ayat 1 mulai. Baca ya sampai 3 kayaknya tuh. Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu tentang surat pembukaannya Rasul Paulus ya. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya. Injil itu tentang apa? Tentang anaknya. Tentang Yesus anaknya. Yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Berarti ininya yang mana ini yang diperanakkan ojo di nomor 3. Dari keturunan Daud, yang mana saudara yang dimaksud? Apakah ini keturunan Daud? Yesus juru selamat. Kota apa anak Daud itu? Oh, bukan itu lagunya. Anak Daud apa itu? Lahir di Bethlehem, bukan itu. Malam, kok yang mana itu yang? Malam Kudus yang anak Daud apa? Kristus anak Daud. Yang dibicarakan yang ini atau yang ini? Yang bawah. Anak Daud. Kristus kok anaknya, Tuhan kok anaknya Daud Wis mbok omong lho. Tuhan kok lapar, kok niku lho balik ngono iki. Ojo lali, Yesus itu punya dua keadaan. Ayat yang kunci ada dengan dua keadaan. Nanti saudara kalau baca harus bisa ngerti Yesus sudah ngomong yang sebagaimana, yang mana gitu ya. Terus tentang anaknya Daud. Terus ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Menurut roh yang kudus maksudnya. Roh yang bersifat kudus. Supaya Anda ngerti dari bahasa aslinya saya baca. Roh yang hagios, apa gitu ya. Itu bersifat kekudusan gitu loh. Roh yang roh yang sifatnya kudus. Dinyatakan oleh kebangkitannya. Jadi gini maksudnya. Ini menurut daging, ini lahir dari keturunan Daud. Maria, Yusuf itu keturunan Daud ya. Anak Daud, main sebut turunan Daud. Kalau ini roh yang kudus, bukan berarti Yesus itu roh kudus. Roh yang bersifat kudus itu adalah
Dinyatakan melalui apa? kebangkitannya dari antara orang mati. Dinyatakan dari kebangkitan orang mati bahwa Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. anak Allah yang berkuasa. Saya kan gini, kita pernah sekalian ini bahasa ini loh. Saya ini kalau khotbah memang ya saya bukan pengajar. Ini yang saya omong ini baru apa namanya pembukaannya saya enggak lihat catatan ya. Khotbah awalnya ini harusnya catatannya di sini. Kenapa disebut roh kekudusan Yesus itu? Roh yang bersifat kudus sebagai anak Allah. Loh ini roh loh saudaraku. Loh kalau fisik lah ya apa? Bisa enggak di sini? Malaikat itu roh atau bukan? Roh. Gitu loh. Nanti yang mati, maaf Ibu Suparmi yang sudah meninggal dikumpulkan di Firdaus minggu lalu saya khotbah. Itu tubuhnya apa rohnya? Rohnya, tubuhnya di mana? Tapi nanti dibangkitkan. Makanya orang Kristen dikubur, orang diobong. Itu teologisnya gitu, gitu. Dikubur, nanti dari tanah kembali ke, nanti dibangkitkan. Nanti ada pelajarannya lagi ya. Oke, saya tadi ngomong apa? Yaitu anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Oke lah, ini dulu sebelum saya nyambung. Kok Pak? Yesus kok punya dua keadaan? Benar Pak? Ayo, ini ingetin ayat ini ya, Filipi 2. Nek saudara ketemu orang harus menginjil atau memberitakan iman Anda, mempertanggungjawabkan iman Anda, ini ayat yang kokoh, yang jelas, Filipi 2 ayat 5. Kadang saya ngomong ini sering tak potong, saya enggak potong ayat ini, coba biar jelas ini. Hendaklah, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Teladani Tuhan Yesus. Apa yang harus kita teladani? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Yang rupa Allah dimaksud coba. Yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Morfiteu. Dalam figur Allah, dalam sosok Allah. Ini manusia atau Allah? Manusia. Loh, Yesus itu manusia. Ini loh, yang ini loh, manusia. Lahir dari mana? Manusia juga, namanya Maria. Loh, masa lalu Maria melahirkan Allah? Itu kan maksudnya. Dilahirkan dari keturunan Daud. Masa Daud nenek moyang Daud terus melahirkan Allah? Loh. Makanya kadang mereka enggak nyambung. Guru sekolah minggu iso enggak? Itu namanya Yesus itu punya dua hakikat. Saya sering tak buat gampang dua keadaan, ben gak mumet. Hakikat itu juga artinya keadaan. Keadaan sebagai hakikat sebagai Allah, keadaan sebagai Allah sebagai manusia. Yang manusia ini lahir dari Maria. Yang ini lahir dari Allah. Allah, keluar dari Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, wujud Allah, hakikat Allah, figur Allah, morfi, gambarnya Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Setara enggak? Isos bahasa Yunaninya, artinya identik, sederajat, setara. Terus dengan Allah, makanya loh ini Tritunggal tadi kan satu hakikat dengan Allah, tidak sebagai milik yang harus dipertahankan. Mempertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan. Wah, mau aku tadi wong. Ini aku Allah kok, ngapain orang? Tapi Yesus enggak seperti itu gitu loh, Mas. Makanya contohan gitu loh. Makanya saya jadi pendeta, saya tidak mau pakai ada jubah pendeta, jubah gini, tidak mau. Saya tidak mau mempertahankan kependetaan saya teman Anda, amin. Saya sahabat Anda, saya temannya Anda. Anda butuh teman curhat, Anda butuh teman main, nongkrong, kemarin nongkrong di mana kita? Rodok mules kemarin, apa gorengan ya? Istri saya, terus gorengan saya sakit. Sosok dibalenin lah ya, kurang enak ya begini ya. Teman-teman nongkrong anak-anak loh, saudara. Dulu teman nongkrongnya Mas Yuga, setelah ada Mbak Esther, enggak lagi Pak, enggak butuh. Ya Pak, habis mana sepatu, guyun. Saya dulu teman nongkrongnya Mas Yuga, sekarang lain sudah ada Esther itu saya. Mas Immanuel masih, Mas Sur, main ke sini Mas Sur, ayo. Saya enggak mau, saya pendeta itu, saya enggak mau jadi ada jarak gitu. Saya ingin meladani ini, saudara. Tidak nganggap pendeta itu saya lebih tinggi dari kamu, lebih hebat dari kamu. Enggak, aku koncomu. Main bareng yuk, kita ngobrol-ngobrol. Ndelok bisko bareng Mbak Sari, bayari ya. Ini mau main-main ke Solo kita. Ya, saudara, gak apa-apa, yuk berteman lah gitu. Lu Allah aja lu mau
He calls me friend. Ada ayatnya kan, kamu bukan lagi hamba, kamu sahabatku. Yesus ngomong ya. Dia tidak makanya saya juga praktekkan. Saya mau pakai baju yang sama dengan Anda. Saya makan yang sama dengan Anda. Anda hidup main game, saya juga main game dengan Anda, Mas Immanuel. Nanti kapan game ketemu? Ya tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, harus dipertahankan, tapi lanjutannya melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dirinya, menghampakan Allahnya ini dihampakan terjemahan Inggrisnya without reputation. Jadi reputasi Allahnya ini ditinggalkan gitu. Reputasinya loh ya. Keadaan Allahnya ini ya apa dikosongkan, dihampakan. Kan seperti ini Saudara. Saya pernah kasih contoh dulu itu Mas. Saya punya uang, makanya kenapa waktu jadi manusia seolah-olah terbatas. Bisa lapar kan, bisa itu menghampakan dirinya seperti itu. Yesus bisa enggak lapar sebenarnya sebagai anak Allah? Bisa enggak lapar? Bisa. Enggak mati bisa enggak? Turun dari salib bisa enggak? Makanya Yesus tuh ngerti timingnya itu. Kapan waktunya jalan di atas air, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Immanuel, kita mau buat itu nanti ya, yang sama dulu loh Yuk, yang sudah setahun lebih ya. Nanti kita mau realisasikan, karena ada tim. Waduh, lengkap nanti. Kalau banyak tim tuh enak. Saya mau buat gambar Yesus loh Pak, mulai dari sebelum penciptaan. Itu sudah nanti, udah jadi sebenarnya, cuman saya tunjukkan Mas juga, jelek Pak ini, jelek. Apa ya apa, saya juga enggak bisa Pak, ngono ya. Akhirnya saya tunda dulu, Mas Immanuel, saya punya teman, bagus lah nanti diatur. Nanti lihat aja setelah, target saya Natal ya, selesai. Jadi nanti Anda tanpa, mungkin ada yang jelasin pun, Anda lihat gambar-gambar itu sudah mewakili apa yang saya khotbahkan ini nanti ya, diajarkan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Tidak menganggap salah, melainkan mengosongkan, menghampakan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil ada wujud sosok hamba manusia, ditambahkan gitu loh, kemanusiaannya itu ditambahkan. Jadi Yesus yang dulunya bukan manusia, tidak manusia, roh anak Allah yang kekudusan, roh yang bersifat kudus, menambahkan, mengambil wujud, ada wujud manusia yang diambil untuk ditambahkan ke dalam, jadi akhirnya menjadi dua. Dari satu menjadi dua. Lupa kok. Manusia itu loh, awalnya berapa sih saya mau tanya? Pertama kali manusia itu awalnya berapa? Siapa itu? Loh, Hawa kemana? Masih di mana Hawa? Di dalamnya Adam. Loh kan terus keluar jadi dua. Manusia aja seperti itu bisa. Enggak ada yang, ini cara kita berpikir aja. Ditambahkan, tapi keluarnya dari Maria untuk mengambil wujud manusia, menjadi sama dengan manusia supaya dengan kematiannya itu mengkhotbah kematian Yesus kan bisa memusnahkan iblis. Manusia mati kan masuk sini. Di WA grup sudah saya tuliskan, kenapa saya tulis gambar kuburan. Ini juga disebut dunia bawah. Oh iya, ini perlu juga. Jangan dibayangkan gini saudaraku, ini langit tingkat 1, langitnya kita, terus nanti di atasnya ada langit lagi, ada langit, bukan itu. Sebenarnya gini loh saudaraku. Ya apa ini? Ya. Ini ya, saya gambar jelek-jelekan. Ini misal dunia itu kan bulat. Bumi bulat dunia, bumi itu bulat. Orang bisa lagi di sini kan putar kan ya, orang bisa lagi di sini. Oke, pas di sini, oh ini langit tingkat 1, langit. Lah, Anda pas di sini, langitnya kan di sini ya apa, saudaraku? Gimana? Kalau kita lagi perputarannya di sini, langitnya kok di sana? Ini berarti bukan fisik. Cuman kita gambarkan di sini biar ada tahu layer-layernya, ada lapisan-lapisannya, paham ya? Jadi itu ada di sekitar kita. Tadi kenapa saya ajak nyembah Tuhan, yuk dekat dengan Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam. Depannya tadi gimana? Oh bukan itu nyanyi tadi, kita nyanyi apa tadi? Oh ya itu ya. Gitu. Di hadapan hadiratmu lah, kita kan di sini Tuhan, apalagi waktu di sini, kita mau masuk hadirat Tuhan, mau muter dulu ke sana, kalau fisik kan gitu, bukan. Makanya ini disebut juga dunia kematian, dunia apa di bawah bumi lah, nanti ayatnya di sini, nanti bawah sini, coba 8, nanti saya jelaskan sambil mumpung nyambung ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Yesus dalam keadaan sebagai apa?
Yang mengambil rupa manusia tadi, yang menghampakan anak Allahnya tadi, disuruh ayo turun. Bisa, tapi enggak wis. Aku mengosongkan, menghampakan kealahanku. Nek Allah tak gibeng kabeh iki buyar wis gak. Merendahkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa dan ini di sini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Nah ini loh saudaraku, Tuhannya saja merendahkan diri, umatnya kok sombong, somsek lagi, sombong sekali, gak nyambung. Saya udah sharing-sharing ya sama Mbak Sari. Sari ini kok ini nilam Sari ya, ada nilam Sari, nilam apa gitu mungkin ya, kakak adik. Saya mau nyambung itu cuma enggak nyutut, mungkin minggu depan saya akan jelas tentang setan, saya masuk lagi itu. Ya asal mula dosa itu saudaraku. Saya sharing-sharing ya waktu setan enggak usah takut. Kita enggak usah takut sama setan, saya enggak takut. Yang saya takuti malah ini loh. Hawa nafsu saya. Kesombongan. Setan itu jatuh juga karena sombong. Jadi asal mula dosa itu sebenarnya dari situ. Nanti ya kita akan belajar kapan. Merendahkan dirinya. Yesus luar biasa. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bicara yang mana ini? Dalam keadaan, makanya saya pakai terjemahan keadaan. Dalam figur, dalam morfi, wujud mana ini? Manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Morfi, bentuk wujud manusia, bukan bentuk wujud Allah. Mati di kayu salib. Itulah sebabnya, makanya muncul ayat ini. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus itu apa kurang tinggi? Kok perlu ditinggikan lagi? Loh, saudara pernah mikir gitu enggak? Tapi saya percaya jemaat sudah pinter semua. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Yang tinggikan ini siapa? Yesus yang dalam keadaan manusia yang mati, yang taat sampai mati kayu salib. Terus dibangkitkan, itu yang ditinggikan. Yang anak Allah ini perlu ditinggikan enggak? Sama Bapak. Makanya dihampakan. Dari situlah muncul ajaran Kristen yang luar biasa. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Iblis. Saya khotbah itu meninggikan diri. Mau menjadi seperti Allah, dibuang, jatuh ke bumi. Yesus yang di sorga. Anak Allah merendahkan dirinya. Justru ditinggikan. Loh ini kan konsep. Amin saudaraku? Ya. Makanya Mbak Sari, saya paling takut bukan sama itu, takut sama kesombongan saya. Doano waras, doano. Kadang-kadang doano malah mati ya sik sombong. Kon niku dudu wedi. Saya nyesel, waduh Bu, untung kok terlambat saya waktu datang. Tapi saya ingat, kon niku sapa iya ya. Ya belum tentu. Wah iya, memang gak boleh sombong gitu. Ada kalanya saya mendoakan orang, dijawab, ada kalanya enggak apa-apa. Saudara juga gitu, ben enggak sombong, doa jawab terus, sombong nanti ya Pak Rio. Kadang-kadang enggak dijawab, ben ya rendah hati ya Tuhan, memang inilah Tuhan. Hanya ini Tuhan. Kadang khotbah bagus, urapan, mimpin pujian, kadang saya gitu. Oh iya, ya memang inilah saya manusia, ben enggak sombong, hebat terus, kayak aneh, wah. Kadang masih ngeritik, Pak, bosan Pak Tritunggal Pak, oh ya. Berarti saya, dari situ saya nangkep, oh saya perlu ngajar dengan baik. Puji Tuhan Mas juga, biar enggak bosan lagi. Ya, oke gambar. Ngono anak saya ngeritik, wah kuno Pak gambar, kok sehat, duitnya orang ono, kone ono. Ya lo opo layar tancap ya mau ditembak pakai apa? Saya sudah punya ide ya kita ngomong-ngomong ya. Itu nanti gambar ini ditembak, terus muncul ini. Yang bagus, wah, bisa nanti saya tinggal nunjuk. Wah, tunggu tanggal mainnya, men. Iki papan tulis ae iki. Iman itu hipostasis realita. Waduh, langsung terbang. Imani dulu. Itulah sebabnya Allah sangat, baca terus, meninggikan dia ini. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oh, nama yang wah nanti kalau khotbah khusus nama Yesus top markotop nanti lain kali. Terus 10. Lagi loh. Supaya dalam nama Yesus. Dalam nama sama ini penting ini. Masa yang Pak Petrus tidak ada. Waktu saya khotbah, oh iya. Saya baru karena dulu mikirnya Yesus namanya Bapa itu Yesus. Ini kan akhirnya saya akan ngajari Yahweh. Yesus pun nama Yahweh. Tapi kenapa Yesus nanti lain kita belajar. Tapi nama Yesus ini nama manusia loh saudaraku. Jangan salah, Yahweh itu nama Allah.
Yesus itu nama manusia, mungkin gini biar Anda ngerti. Yesus itu wakeh jeneng Yesus itu. Itu sebetulnya dari bahasa Ibrani, Yesua, Yehosua, Joshua bahasa Inggrisnya. Itu Yesua, itu namanya sama Yosua itu. Saya kadang goda Joshua, namamu itu bahasa Inggris itu, artinya Tuhan Yesus. Yesus lu, Papa ngasih nama kok mengerikan. Loh, biar kamu di luar negeri banyak loh nama Yesus ya. Kita biar tidak nakutkan Joshua. Kalau Anda punya anak namanya Joshua, itu artinya Yesus. Bahasa Inggrisnya Joshua, Yehosua, Yosua, Amasia. Itu kan Amasia. Jadi itu nama manusia. Tapi sebagai manusia yang ditinggikan, ambil. Sudah bangkit tuh. Jangan rusak, kamu rusak. Potong gaji ini kebetulan kerja di ya. Rusak potong gaji. Sudah dipotongin terus. Pak, jangan dipotong bulan ini. Tempel, jangan diambil, tempel sini, naik di sini. Ya enggak apa-apa jejeran, nanti saya tunjukkan. Kok bisa? Oh, ada ayatnya. Kurang naik dikit, ini kakinya di sini. Terus enggak apa-apa, nguasai di sini, pinter kamu. Wah, enggak kebetulan. Tambah gaji nanti ya. Bagi dua. Nah, Pak, memang menginjak ini juga dikuasai. Nama, supaya dalam nama ini loh, Yesus ini loh. Nah, itu enggak perlu, sudah jelas. Oh Tuhan, wis jelas iki ya. Menungso sing dinyek-nyek, oh Tuhanmu kok cawetan mati mbok nyek-nyek mau lho rungokno. Iki lho. Hati-hati kon. Untung dia baik ya. Kalau saya tak gipengi lho. Ngenyek-ngenyek aku, tapi Yesus tuh ampuni, makanya Tuhan, untung Tuhan bukan saya, bukan saudara, ngamuan ini. Supaya dalam nama Yesus sebagai nama manusia ini, jangan salah. Bertekuk lutut segala yang ada di langit. Segala yang ada di langit. Minggu lalu Firdaus. Tadi saya mau jelasin Firdaus kok lewat ya. Iki loh. Aku mau jelasin Firdaus kok jadi di sini. Di catatan ada itu ya. Lewat gara-gara mau ini semua. Yang ada siapa? Mumpung ngiling. Kenapa Firdaus di sini? Tadi kejadian 3 ya. Saya potong tadi ya. Itu loh ngono iku. Ingetin saudara saya. Kenapa kok ini jadi Firdaus? Firdaus kan di Irak sana. Sungai Tigris, Sungai Efrat. Kono. Lah kok dadi ning kene minggu lalu kan langit tingkat ketiga Firdaus. Baca kejadian 3 tadi ayat berapa Mbak Septi? Baca ya bukan. Pokoknya 2 ayat dari atas. Nanti Allah kok tidak baik. Kamu tuh kok tidak baik seorang diri terus diingat-ingat ayat itu. Oh Mbak Septi doakan saudaraku ya. Ini tidak baik seorang diri terus aja Mbak Septi ini. Paling bawah Mbak Septi, paling bawah nomor 2. Berapa tadi itu? Kamu tambah enggak baca Alkitab. 20 berapa tadi? 23 ya, 23. Ya. 22 dulu, naik. Ah, ini loh. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Habis ini selesai, saudara. Gara-gara ngomong kita tadi loh. Oh, Tuhan kok ngomong kita, jelas no Tritunggal. Kemana-mana. Yo, apa siapa aku nih? Kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan. Saya mau mendalami ayat ini bisa, nanti jadi kemana-mana lagi. Kok gitu? Salah satu dari kita tahu yang baik yang jahat. Ya apa tuh Pak? Jelaskan nanti kemana-mana malah. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayo, saya mau ngetes Anda baca enggak catatan di WA grup cuman lewat dong. Kenapa kok Tuhan enggak mau manusia setelah jatuh dosa ngambil pohon kehidupan makan terus hidup selama-lamanya? Kenapa Tuhan kok enggak mau manusia hidup selamanya? Tuhan kan aku datang supaya kamu hidup selama-lamanya, menerima hidup dan kekal. Kenapa kok ini kok enggak mau? Kenapa saudaraku? Alah. Oh, gak dibaca gak itu? Atau dibaca enggak ngerti Pak ya, saya yang harus memperbarui. Mbak Anu kan sudah masuk grup Mbak Sari ya? Loh, belum dah? Ya, borek. Lah bono. Ya, siapa? Admin, Septi ya? Mbak Sari punya nomornya enggak? 0885577. Masukkan. Waduh. Mbak Sari, masukkan ya. Itu nanti ada catatan-catatan khotbah juga. Kenapa saudaraku? Karena biar cepet deh, karena manusia dalam keadaan berdosa. Berdosa hidup kekal. Lu.
Makanya Yesus harus mati dulu menebus dosa, ada penebusan ditebus dulu. Wah ini gak nyambung tentang kematiannya. Ini cuma konsepnya aja ya. Kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi inti ajaran kekristenan. Nanti pendalamannya pas perjamuan kudus lagi aja. Cari momennya itu. Ya itu harus ditebus dulu melalui kematian Yesus. Oke ya. Makanya kenapa Tuhan tidak mau Allah wis metu sik. Lalu Allah 23. Lalu Yahweh Tuhan Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. metu sik. Oh, neng Taman Eden kok njupuk buah kehidupan, pohon kehidupan, makan pohon kehidupan. Wah, hidup kekal selama-lamanya. Kondisimu koyo ngono ya ojo. Ya metu sik supaya Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. kowe tak ambil dari tanah, tak ciptakan wis kowe balik ning kono sik. Engko mate hidup dari tanah, mati di tanah. Wis ngono. Wis itu manusia, makanya sudahlah mati hidup itu. Gak usah khawatir kita. Ya. Waktu Bu Suparmi dipanggil Tuhan ini kan ingat ibunya telepon. Saya hibur dia, firman Tuhan sudah. Tuhan yang sesuai ayat apa yang saya sampaikan juga di sana, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil. Tuhan ngasih kehidupan, Tuhan yang ngambil juga, itu haknya Tuhan. Dari tanah kamu diambil, kembali ke tanah. Mati hidup itu hal yang lumrah, yang wajar dalam hidup manusia. Tapi yang luar biasa kita punya janji Tuhan, amin. Punya realita, iman tadi loh. Barang siapa percaya, akulah kebangkitan dan hidup, ini realita Yesus. Barang siapa percaya, itu cara teliti hati itu. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup. Kembali ya. Aku apa kaitan hidup? Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia mati, nah ini dia akan tetap hidup. Jadi tetap hidup terus. Ya toh? Yang mati akan tetap hidup. Itu karena Yesus ya membawa kepada kehidupan. Oke, 23. Terus akhirnya 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon itu malaikat. Akhirnya dijaga oleh malaikat yang tinggal di situ. Istilahnya jadi tempat malaikat berjaga-jaga, dan akhirnya itulah. Loh, sekarang malaikat itu di dunia tinggalnya di mana? Di dunia kita, di dunianya Hades, atau di dunianya orang mati? Malaikat itu mati atau hidup? Roh yang hidup loh itu. Berarti bukan di alamnya kita, itu roh. Kita ini alam apa? Alam fisik. Loh ini alam fisik, saudaraku. Ini fisik, ini fisik. Ini bukan alam roh loh, jangan salah loh. Makanya gak usah bingung. Ini bukan alam roh. Nek ono wedi-wedi pikiranmu dhewe kadang iku. Itu bukan di alam kita itu. Kemarin sharing-sharing asik ya. Michael Sony kan sempat dengar khotbah, Yesus itu terlalu tinggi buat iblis. Ya. Sebenarnya itu tidak punya harga diri, sudah itu ganggu-ganggu tok. Kalau sampai wong Kristen wedi mbek setan, aduh. Ayo nanti kita sharing-sharing sama Mbak Sari aja, lebar di sharingin Mbak Sari. Ya, ini alam fisik. Ini alamnya orang mati. Ini alamnya roh. Alam kehidupan bagi roh, gampangan ngono. Ki alam fisik manusia hidup, alam fisik lah, bukan cuma manusia, ada kewan, ada ular apa, ikan segala macam. Ini alam rohnya orang mati, rohnya orang hidup, orang yang di penjara sini. Oke ya, makanya dunia sebut dunia bawah nanti. Akhirnya inilah kenapa jadi disebut Firdaus. Malaikat juga di situ. Nanti kita juga di situ, ya toh. Minggu lalu lah diulang, nanti saya jadi panjang baca, lihat sendiri ya. Kalau kita kembali ke Filipi tadi, pasal 2 ayat berapa itu, terakhir. Kita tutup setelah ini perjamuan kudus. Melainkan sudah 8. Terus itulah meninggikan 9, 10, ya terakhir 9 dulu. Itulah sebabnya Allah saat meninggikan dia, nama dia segala nama 10, supaya dalam nama Yesus lah ini, saudaraku. Baca sama-sama kalian. Ayo, baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Di langit. Langit itu surga ini maksudnya. Ya. Dan yang ada di atas bumi. Di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Bawah bumi.
Lah ini berarti bukan lapisan ini ada lagi, bukan. Jadi bunder gini, bumi sini. Ayo di bawah bumi mana? Di sinilah. Bukan. Underworld itu sebenarnya saya lihat terjemahnya nggak ada kata di bawah, nggak ada. Jadi itu terjemahnya lupa saya. Tapi saya baca terjemahnya, baca Yunaninya, teks aslinya harus saya buka nanti. Soalnya nggak boleh salah Yunani. Tapi intinya gini, itu adalah tempat istilah yang disebut di bawah bumi itu adalah tempat orang-orang yang mati gitu loh. Itu terjemahannya. Jadi aslinya jadi diterjemahkan aja enggak di bawah. Bawah itu ipo itu bawah, ada artinya juga. Dasar atau bawah, makanya artinya dasar juga. Ipo saja itu dasar. Lah enggak ada seperti itu terjemahan Indonesia gitu loh. Di bawah bumi. Jadi itu tempat yang memang untuk ya karena gini, kenapa di bawah? Sekarang orang kalau mati dikubur di atas atau di bawah? Di bawah. Itu masih kenapa saya suruh gambar Immanuel kuburan gini. Oh, ini gambarnya orang-orang yang mati kan. Ya kan dikubur. Ini kamu tak bahas lain kali ya, please ya. Supaya bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi dan dunia orang mati. Bertekuk lutut kepada Yesus. Makanya tadi nempelnya nggak apa-apa di sini. Ini sebenarnya kalau benar itu gambarnya malah agak gede. Istilahnya ini ya melintasi segala langit ya. Minggu lalu Mas juga membukakan ayat Yesus telah melintasi segala langit. Disinilah di bawah kuasa Yesus. Makanya kalau gitu sebagai anak-anak Tuhan kita perlu takut enggak, saudaraku? Khawatir enggak? Tuhan Yesus, semua bertekuk lutut dalam nama Yesus. Saya mau tunjukkan satu ayat kita tutup. Nanti kita berdoa buat mujizat Tuhan ya. Ada orang yang sakit disembuhkan. Nanti kan kita perjamuan ya, biar ada mujizat. Tahu enggak, saudaraku? Kisah para Rasul, itu di Kisah para Rasul, ada suatu mujizat dan itu yang melakukan adalah yang mendoakan para Rasul. Tetapi lihat ayat ini, para Rasul menjelaskan di dalam iman kekristenan kita. Nanti mau, bentar. Catatan saya panjangnya begini, saudara. Ya, apa ngutbahkannya? Saya harus bisa. Yesus yang menyembuhkan orang yang Kisah para Rasul pasal 4 ayat 10. Ini ada orang lumpuh terus bisa bangkit berjalan. Kisah para Rasul 4 ayat 10. Tim musik ya, siap ya, kita akhiri. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus dalam Kristus, nama Yesus yang dimana nama tadi bertekuk lutut para malaikat, ada di Ibrani itu, para malaikat penghuni sorga di langit, di bumi, di bawah bumi, kerajaan maut, semua bertekuk lutut dalam nama Yesus. Bahwa dalam nama Yesus yang membuat punya kuasa, yang semua itu bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Orang Nazaret, ya manusia kan, orang Nazaret. Ini kan anak Allah, orang Nazaret bukan anak Allah dari sorga. Orang Nazaret ini manusianya loh, saudaraku, yang telah kamu salibkan. Tambah jelas ini, yang telah kamu salibkan. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Manusia yang dibangkitkan Allah dibawa naik lebih tinggi dari tingkap-tingkap langit, dan nanti kali kita bahas itu lagi juga. Itu banyak ayat tentang bahkan berkuasa, namanya bertekuk lutut semuanya, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Orang yang lumpuh, yang sakit ini jadi berdiri, jadi sehat karena siapa? Nama Yesus Kristus. Nama Yesus yang manusia ini loh, saudaraku. Yang kamu salibkan terus dibangkitkan Allah ini bertekuk lutut semua loh. Makanya nanti gini, saudaraku, bukan berarti ini lebih rendah. Manusia Yesus ini lebih rendah daripada anak Allah. Mengosongkan dirinya terus ditinggikan. Ditinggikan. Nanti lanjut ya. Kok bisa? Nanti dua loh di surga. Sebagai roh, ini roh kan enggak lihat. Ini fisik tubuh yang nanti masih malah cari gambar yang ada, enggak sulit kalau mungkin yang sudah dibangkitkan ada bolong. Tapi bangkit itu nanti yang di sini yang bolong lubang paku itu. Orang luar menghina, Yesusnya orang Kristen itu enggak sempurna. Bangkit aja masih bolong tangannya, bolong lambungnya, bolong kakinya. Oh, engkau enggak ngerti.
Itu karena dia mengosongkan, menghampakan, jadi manusia yang jadi hamba, bolong kabeh. Saudara mau bolong? Saudara aja ada jerawat aja, bolong di apa caranya didempul apa. Yesus untuk keselamatan kita, saudara. Jadi memorial, jadi peringatan bahwa ada kebangkitan. Amin, saudaraku. Inti ajaran Kristen ada kebangkitan. Nanti kita juga akan, biar Yesus yang bolong, kamu nggak perlu bolong. Aku yang mati nebus kamu, yang menderita buat kamu nggak perlu. Makanya perjamuan kudus kita peringati, memorial. Kalau enggak kita nanti harus bolong semua, harus mati kan, upah dosa maut atau kematian. Tapi Yesus itu nebus, menggantikan. Ini wah, luar biasa kalau Anda ngerti ini. Saya pernah sharing sama Mas Yoga dulu di tokonya, saya ingat, saya cerita tentang itu Rasul Petrus. Saya ingat enggak kamu lupa enggak? Rasul Petrus itu sangat menghormati manusianya Yesus ini loh. Saya sampai ada apa ya? Sampai saya ikut nangis. Saya ngomong nangis, Mas Yoga enggak nangis aku tuh. Oh boy. Enggak bercanda. Sangat menghormati manusianya Yesus ini. Saya sampai nangis. Rasul Petrus ini kan dekat pemimpinnya para rasul. Berkali-kali pernah mengkhianati Yesus, ada suka duka. Waktu Yesus sudah naik ke surga, tuliskan surat 1 Petrus, 2 Petrus, saya nangis baca itu. Saya bisa merasakan seperti ada hubungan manusiawi gitu loh. Waktu di dunia itu. Nanti coba baca ya, pulang ke sini kalau Anda waktu baca. 1 Petrus. Jangan cari mana yang ada berkatnya yang jemaat sini tidak seperti itu, amin. Tapi mau mengenal Tuhan. Mengenal Yesus sebagai manusia. Wow. Zaman kudus yuk, Pak Hari. Pasnan bisa maju. Doa. Haleluya. Yesus Tuhan.